Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bainahu wal furqan. Al-ayat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berjuta kenikmatan kepada kita sekalian sehingga masih bisa berjumpa dengan Ramadan kali ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita menuju dunia yang terang dan jelas, yaitu ad-dinul Islam. Semoga kita selalu mencintai dan bersolawat kepadanya sehingga kita diakui sebagai umatnya yang mendapat syafaat di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita selalu berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terus berusaha menjalankan seluruh perintahnya dan memenuhi semua larangannya. Semoga Allah selalu memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita sehingga selalu dalam keimanan dan ketakwaan kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran sehingga Ramadan juga disebut bulan Al-Quran. Al-Quran diturunkan pertama kali di Gua Hiro oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berupa surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Al-Quran merupakan kitab petunjuk yang memiliki keistimewaan. Al-Quran merupakan kitab penyempurna daripada kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelumnya. Selain itu, Al-Quran juga sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Tak terheran banyak masyarakat yang memperingati dengan cara beragam, mulai dari kegiatan bersama di masjid ataupun di musola, buka puasa bersama hingga menghatamkan Al-Quran. Semua itu dilakukan dalam rangka menghormati turunnya kalamullah yang berupa Al-Quran. Kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mengingat sejarah, menanamkan nilai-nilai keislaman, khususnya pada anak-anak sebagai generasi selanjutnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali keistimewaan yang kita dapatkan dari Al-Quran. Apalagi seseorang yang mau membaca dan mengamalkan dan memaknai dari bulan Ramadan keistimewaan Al-Quran yang pertama, yaitu menjadikan pedoman, petunjuk dan rahmat bagi manusia dalam menjalankan kehidupan. Al-Quran adalah petunjuk Allah, oleh karenanya manusia menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan agar bisa dengan baik dan nyaman. Allah berfirman dalam Quran Al-Jasiyah ayat 20, Al-Quran ini adalah pedoman bagi semua, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Yang kedua yaitu menjadi obat bagi manusia. Dalam waktu tentu terkadang manusia merasa kurang nyaman dalam kehidupannya, baik secara zahir maupun secara batin. Ketidaknyamanan itu membutuhkan pengobatan sesuai dengan penyakit yang
ada pada dirinya sendiri. Al-Quran sebagai obat diturunkan oleh Allah untuk menjadikan obat bagi manusia yang merasa dalam hidupnya mengalami ketidaknyamanan. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 17 yang berbunyi, dan kami turunkan Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim dan kerugian. Yang ketiga yaitu menjadikan pemelihara dan mempertahankan martabat kemanusiaan. Al-Quran mengajarkan manusia bagaimana cara untuk mempertahankan martabat yang tinggi, yakni memelihara dan mempertahankannya dengan iman dan kebijakan dan kebajikan. Hal ini diajarkan pada ayat Quran surat At-Tin ayat 6 yang berbunyi, kecuali orang-orang yang beriman yang mengajarkan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya. Inilah sebagai petunjuk kita, sebagai pedoman kehidupan sehari-hari kita, sebagai bentuk kepercayaan kita terhadap Al-Quran. Banyak sekali mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.